Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, sahabat-sahabat alkemi. Kali ini kita akan membahas tentang isomer alkena. Alkena itu mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, sehingga dia mempunyai isomer posisi, yaitu perbedaan letak ikatan rangkap 2 dalam struktur alkena itu. Yang pertama adalah isomer posisi dulu. Isomer posisi. Misalkan kalau saya mempunyai C4, berarti hanya kalau alkena berarti C4H8. Nah, yang pertama isomer posisinya adalah 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap ada di nomor 1. Ini adalah 1 butena. Kemudian yang kedua, ikatan rangkap saya letakkan di sini. Berarti ini adalah 2 butena. Nah, kemudian kalau saya geser lagi, apakah akan menghasilkan isomer baru atau menghasilkan senyawa yang sama? Saya coba. 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap saya letakkan di sini. Apakah namanya 3 butena? Bukan. Ikatan rangkap harus berada pada nomor terendah. Berarti menghitungnya harus dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1 butena juga. Berarti senyawa ini sama dengan senyawa ini. Bukan isomer baru. Maka ini bukan isomer. Nah, berarti isomer posisi ada 2. Kemudian yang kedua, selain isomer posisi, itu mempunyai isomer struktur. Nah, untuk isomer struktur dari C4H8, tadi kita mempunyai 1, 2, 3, 4 ikatan rangkap di sini. Ini adalah 1 butena. Nah, kemudian yang kedua tadi isomer posisi 2 butena. Saya bisa mengambil atom karbon ini untuk saya jadikan sebagai cabang, sehingga akan menghasilkan 1, 2, 3, kemudian di sini ikatan rangkapnya, lalu atom karbon ini saya jadikan sebagai cabang. Nah, ini nama senyawanya adalah 2 metil. Kemudian rantai karbonnya ada 3 dan ikatan rangkap di nomor 1. Berarti 1 propena. Nah, ini dengan ini itu disebut dengan isomer struktur. Nah, kemudian yang ketiga adalah isomer geometri. Isomer geometri ini menunjukkan geometri ruang dari struktur hidrokarbon. Untuk alkena, di mana ikatan rangkap ada di tengah, itu akan mempunyai isomer cis dan isomer trans. Isomer cis itu jika hidrogen atau gugus alkil yang sejenis itu sejajar. Itu disebut dengan isomer cis. Isomer trans itu kalau hidrogen atau gugus alkil yang sejenis itu bersilang. Contohnya, kalau alkena itu mempunyai ikatan rangkap berada di tengah. Misalkan tadi 1, 2, 3, 4 ikatan rangkap di sini. Maka ini akan mempunyai isomer. Yang pertama saya gambarkan ikatan rangkapnya dulu. Berarti yang ini. Nah, ini kan berarti ada H3. Kemudian ini ada atom H. Ini ada atom H. Ini ada H3. Nah, disebut isomer cis itu jika hidrogennya atau gugus alkilnya itu sejajar. Nih, ini dengan ini, kemudian yang ini dengan yang ini sejajar, itu disebut dengan cis. Maka senyawa ini adalah cis 2 butena. Nah, kemudian yang satu, ini ikatan rangkap, hidrogen atau gugus alkilnya, perhatikan ini,
Nah, ini bersilang, maka ini disebut trans 2-butena. Nah, kalau tidak di tengah, itu ada istilah enjejen dan suzemen. Itu mirip dengan cis dan trans, tapi nanti akan Anda bahas atau akan Anda temui ketika Anda belajar di universitas. Tapi jika Anda ingin tahu lebih awal, Anda bisa menelusuri literatur secara mandiri, apa itu enjejen, apa itu suzemen. Yang terakhir, alkena itu mempunyai isomer dengan sikloalkana. Sikloalkana. Nah, untuk tadi C4H8, maka kita bisa menggambarkan yang pertama adalah seperti ini C, ini C, ini C, ini C. Ini adalah siklobutana. Tentu di sini adalah H2, kemudian ini H2 karena ini dua ikatan, ini H2, ini H2. Ini C4H8. Siklobutana. Atau saya bisa mengambil salah satu karbon untuk menjadi alkilnya. Maka kalau ini saya ambil, akan menghasilkan siklopropana. Di sini H2, ini H, ini H2. Kemudian di sini satu atom karbon saya jadikan sebagai alkil. Maka ini namanya metil siklopropana. Jadi kesimpulannya, alkena itu mempunyai 4 isomer. Yang pertama adalah isomer posisi ikatan rangkapnya berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah isomer strukturnya atau cabangnya berbeda. Kemudian ada isomer geometri, cis dan trans. Yang keempat, alkena itu berisomer dengan sikloalkana. Nah, jadi untuk C4H8 yang pertama isomer posisinya adalah 1, 2, 3, 4. Di sini ini adalah 1 butena. Kemudian yang kedua 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap di sini berarti ini 2 butena. Kemudian untuk yang 1 butena saya ambil ini sebagai cabang menjadi 1, 2, 3 ikatan rangkap di sini. Kemudian 1 karbon ini saya jadikan cabang, maka namanya adalah 2 metil propena. Kemudian ini mempunyai 2 jenis isomer. Yang pertama adalah di sini H, kemudian di sini CH3, di sini H, di sini adalah CH3. Ini adalah cis 2 butena. Kemudian isomer yang kedua adalah seperti ini. Ini CH3. Kemudian di sini adalah CH3 bersilang. Ini H, ini namanya adalah trans 2 butena. Kemudian yang terakhir adalah isomer sikloalkana. Nah, seperti ini. Ini adalah siklobutana. Kemudian yang satu adalah seperti ini misalnya. Kemudian di sini adalah CH3. Ini adalah metil siklopropana. Nah, sehingga isomer C4H8 yang pertama adalah ini 1 butena. Kemudian ini 2 butenanya dipecah menjadi 2. Yang pertama adalah cis 2 butena. Kemudian ini isomer yang ketiga adalah trans 2 butena. Ini isomer yang keempat 2 metil propena. Ini isomer yang kelima siklobutana. Dan ini isomer yang keenam metil siklopropana. Jadi C4H8 itu mempunyai kemungkinan struktur sebanyak 6 buah. Yang terakhir adalah isomer
alkuna. Nah, isomer alkuna ini mempunyai isomer posisi, ikatan rangkap 3, isomer struktur, kemudian isomer dengan alkadiena. Nah, kita gambar. Yang pertama adalah isomer posisi. Untuk C4H, kalau alkuna berarti C4H 2 kali 4 dikurang 2, berarti C4H6. Maka kita bisa menggambar yang pertama 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap 3 ada di sini. Maka ini namanya 1 butuna. Nah, kemudian saya geser. 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap 3 ada di sini. Maka ini namanya 2 butuna. Kemudian ini isomer posisi. Mungkinkah dia mempunyai isomer struktur? Misalkan kalau ini saya ambil lalu saya jadikan cabang, saya letak di sini. Apakah diperbolehkan? Misalkan begini. Berarti ikatan rangkap 3 ada di sini. Kemudian di sini saya tambah 1 atom C sebagai cabang. Apakah ini diperbolehkan? Tidak boleh. Karena apa? Atom C ini ternyata sudah mempunyai lebih dari 4 ikatan kovalen. Ini mempunyai 5 ikatan kovalen. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini tidak boleh. Kalau saya letakkan di sini seperti ini misalkan, maka akan menghasilkan 2 butuna juga. Berarti senyawa ini dengan ini bukan isomer, tapi senyawa yang sama. Nah, berarti ini tidak mempunyai isomer struktur. Tapi untuk alkuna yang lain mungkin saja mempunyai isomer struktur. Kemudian yang ketiga adalah isomer dengan alkadiena. Alkadiena itu adalah ikatan rangkap 2-nya ada 2 buah. Misalkan begini, 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkapnya ada 2. Misalkan seperti ini. Ini berarti 1,2 butadiena. Nah, perhatikan ini mempunyai rumus C4H6 juga. Kita coba untuk memberi dengan atom H. Berarti ini H2, ini tidak perlu. Kemudian ini 1 atom H. Kemudian ini H3. Ini C4H6 juga. Yang ini juga C4H6 juga. Ini H, ini tidak perlu. Ini berarti H2, ini H3. Yang ini sama, ini H3, ini tidak perlu, ini H3. Ketiga-tiganya mempunyai rumus senyawa yang sama, strukturnya berbeda, namanya berbeda, itu disebut dengan isomer. Kemudian, kalau misalkan begini, ini ikatan rangkapnya, kemudian 1 ikatan rangkap saya geser ke sana, maka namanya menjadi 1,3 butadiena. Nah, ini juga C4H6. Ini hanya 2, kemudian ini hanya 1, ini hanya 1, ini hanya 2. Jumlahnya 6. Nah, untuk butadiena ini juga kalau memungkinkan untuk mempunyai isomer struktur, Anda juga bisa menggambar isomer strukturnya. Tapi kalau yang C4H6 ini tidak mempunyai isomer struktur, karena andai kata ini dipindah ke sini, C ini sudah mempunyai 5 ikatan rangkap. Nah, sahabat alkemi, selanjutnya untuk latihan Anda, coba Anda kerjakan 2 soal berikut ini. Yang pertama, buatlah kemungkinan isomer dari senyawa C6H12. Ini adalah senyawa alkena. Yang kedua, C5H8. Ini adalah senyawa alkuna. Ingat, untuk alkena, jenis isomernya ada isomer posisi, isomer struktur, isomer geometri, dan isomer dengan sikloalkana. Sementara untuk alkuna mempunyai isomer posisi,
isomer struktur dan berisomer dengan alkadiena. Kemudian yang kedua, telitilah apakah pasangan senyawa berikut merupakan pasangan isomer. Silahkan, jika mempunyai rumus senyawa yang sama, berarti pasangan itu merupakan pasangan isomer. Silahkan dicoba dan didiskusikan bersama dengan teman-teman Anda. Demikian pembahasan tentang isomer hidrokarbon. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komen video ini, kemudian share sebanyak-banyaknya kepada yang lain. Salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.